Rekam belum sih? Udah ada belum muncul? Udah tuh, udah. Ada tanda rekamannya gitu. Ada. Udah. Udah. Aman. Oke, silakan Delian Fahri. Oke. Jangan lupa Kita on cam ya. ya. Semuanya. Semuanya harus on cam. On cam dulu lah. Oke. Hmm. Gimana masak gitu. Masuk elah udah rekam Bambang. Oke. Ini langsung aja bagaimana sih? Langsung Mati dah, kita. mulai Dah. Erik. Buka. Masak gitu. Oke, gue buka ya. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenankan kami dari tim HSE untuk memaparkan beberapa program kerja yang ada di perusahaan industri garment jeans. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Dilian Fahri dan anggota kelompok saya ada Jolvin Orinsuli, Adam Habibi Mulyawan, Binsar Adam Pratama, Muhammad Noval Nadir. Bisa langsung dimulai aja. Dari proses ya, dari proses di sini Bapak Ibu sekalian, dari yang pertama itu paling pertama sekali ada color rendering, yaitu pemberian warna pada bahan mentah. Boleh di scroll down, operator. Oke, baik. Ya, Bilang ya kalau bisa udah. ya. Bisa dilihat sendiri dari color rendering itu pemberian warna. Proses pemberian warna ini dilakukan dengan waktu yang cukup lama, yang berguna untuk ketahanan warna yang diberikan. Dan semakin mencolok warna bahan, maka semakin bagus. Nah, pajanan yang diterima oleh pekerja ada di lampiran di Peraturan Perundangan Nomor 7 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 1, Pasal 2 Ayat 3, tentang bahaya fisik, di nomor B1, B2, B6, dan B7. Nah, di sini ada nih, pajanan yang diterimanya ada uap panas untuk melarutkan warna, yaitu bahaya fisik. Eh, Bahaya kimianya ada bahan kimia yang terdapat pada tinta warna. Eh, bahaya fisik ada bau dari bahan kimia. Ada suara bising dari mesin yang bekerja. Ada debu dari kapas yang saat melalui proses pewarnaan. Nah, risiko PHK yang diakibatkan pajanan yaitu suhu ruangan yang panas membuat pekerja kepanasan hingga dehidrasi. Itu bahaya fisik. Bahan pewarna kimia jika tersentuh kulit akan mengakibatkan gatal hingga alergi. Yang ketiga, bau dari bahan kimia dapat mengganggu pernapasan seperti sesak nafas, pusing, hingga radang paru-paru jika dibiarkan tidak diobati. Yang keempat ada bising mesin dapat mengakibatkan gangguan pendengaran seperti tuli. Boleh lanjut? Scroll down. Ya, terima kasih. Ada satu lagi, debu dari kapas dapat mengganggu pernafasan dan membuat mata iritasi. Nah, program kerjanya di sini nanti kita rangkum aja ya. Program kerjanya nanti aja. Boleh dilanjut proses kedua. Ya, di sini ada wave cloth, menenun kain. Jadi kain jeans ditenun dengan menggunakan mesin yang canggih dan bergerak sangat cepat. Nah, pajanan yang diterima oleh pekerja itu bahaya fisik di nomor B1 dari PP nomor 19 tadi, 2019 ya. Bahaya sistem organ di nomor A6. Ada pajanannya ada suara bising dari mesin yang bekerja, itu bahaya fisik. Dan debu dari benang kapas saat melalui proses penenunan. Nah, risiko PHK yang diakibatkan pajanannya itu bising mesin dapat mengakibatkan gangguan pendengaran seperti tuli,
Itu gangguan fisik, boleh di scroll down. Dan debu dari benang kapas dapat mengganggu pernafasan dan membuat mata iritasi. Boleh dilanjutkan, Saudara Adam? Silakan. Oke, ini yang selanjutnya ada sorting atau bundling. Nah, proses ini tuh dilakukan untuk memastikan kelayakan kain yang akan digunakan untuk membuat jeans dari segi jahitan, ukuran, hingga warna. Nah, pajanan yang diterima oleh pekerjanya itu ada bahaya fisik B7, terus bahaya sistem target organ C2, C5, sama bahaya sistem target organ A6. Nah, untuk pajanannya ini yang pertama ada pencahayaan yang sangat terang. Nah, ini masuk ke bahaya fisik. Terus yang kedua ada posisi duduk dengan jangka waktu yang lama. Ini ergonomi. Terus yang ketiga ada debu dari tumpukan bahan kain untuk melewati proses selanjutnya. Nah, untuk resiko PAK-nya yang diakibatkannya itu yang pertama itu dari pencahayaan yang sangat terang dapat mengakibatkan gangguan penglihatan dalam waktu yang lama. Nah, yang kedua itu dari posisi duduk yang tidak ergonomis. Itu dapat menyebabkan pegal hingga gangguan saraf dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang terakhir ada debu tumpukan kain yang dapat mengganggu pernapasan. Oke, bisa di scroll down. Nah, yang keempat ada cutting atau pemotongan. Pada proses ini, kain jeans itu diukur dan dipotong sesuai bentuk pola yang sudah ditentukan. Untuk pajanannya sendiri, itu ada bahaya fisik B1 dan B2. Yang pertama itu ada suara bising dari mesin yang bekerja, benda tajam yang terdapat pada mesin, sama getaran mesin. Nah, untuk resikonya sendiri itu yang pertama dari bising itu dapat mengganggu pendengaran. Terus yang kedua benda tajam dapat melukai pekerjaan. Nah, ini termasuk ke dalam kecelakaan kerja yang kedua ya. Sama yang ketiga getaran mesin. Nah, dalam jangka waktu yang lama itu bisa mengganggu dan merusak sistem syaraf seperti penyakit CNS atau Central Nervous System. Oke, next. Ya, bisa dilanjutkan oleh Jovelyn. Baik, yang berikutnya ini adalah sewing, chain stitch, jahitan berpola rantai. Nah, pada proses ini kita akan melihat di mana jahitan itu bisa ditemukan pada celana jeans dan sudah menjadi ciri khas brand tertentu. Baik, pada pajanan yang diterima oleh pekerja itu yaitu adalah bahaya organ pada bagian C8, bahaya fisik pada bagian B1 dan B2. Nah, apa aja yaitu sebagai berikut: suara bising dari mesin yang bekerja yang termasuk dalam golongan bahaya fisik, getaran mesin yang termasuk dalam golongan bahaya fisik, kemudian posisi duduk dengan jangka waktu yang lama, dan juga di sini ada resiko PAK, yaitu penyakit akibat kerja yang diakibatkan dari pajanan tersebut, yaitu adalah suara bising dapat mengganggu pendengaran. Yang kemudian getaran mesin dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu dan merusak sistem syaraf seperti penyakit CNS atau Central Nervous System. Yang kemudian yang terakhir itu adalah posisi duduk yang tidak ergonomis dapat menyebabkan pegal sehingga gangguan syaraf dalam jangka waktu yang lama. Artinya jika kita duduk dalam posisi yang tidak ergonomis dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan gangguan saraf pada tubuh kita. Baik, yang berikutnya ini adalah proses pemasangan kancing atau rivets. Nah, pada pemasangan kancing ini adalah bagian proses yang paling penting pada celana jeans. Nah, pajanan yang diterima oleh pekerja itu adalah sebagai berikut, yaitu adalah suara bising dari mesin yang digunakan oleh pekerja, kemudian ada posisi duduk dengan jangka waktu yang lama yang masuk ke dalam bahaya ergonomi, kemudian ada risiko penyakit akibat kerjanya, yaitu bahaya target organ pada bagian C8, bahaya fisik pada bagian B1. Yaitu sebagai berikut, suara bising dapat mengganggu pendengaran. Kemudian yang kedua adalah posisi duduk yang tidak ergonomis dapat menyebabkan pegal hingga gangguan saraf dalam jangka waktu yang lama. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Noval.
Ya, yang ketujuh ada proses sewing atau penjahitan. Dalam proses ini memakan waktu yang cukup lama, tetapi para pekerja sudah sangat terlatih untuk menyelesaikan tugasnya, apalagi dibantu dengan mesin yang canggih. Pajanan yang diterima oleh pekerja yaitu bahaya target organ C8, bahaya fisik B1, B2, bahaya target organ A6. Posisi duduk dengan jangka waktu yang lama, getaran mesin, fisik, debu dari tumpukan bahan kain untuk melewati proses selanjutnya, suara bising dari mesin yang bekerja. Resiko penyakit akibat kerja yang diakibatkan pajanan yaitu posisi duduk yang tidak ergonomis dapat menyebabkan pegal hingga gangguan saraf dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, getaran mesin dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu dan merusak sistem saraf seperti penyakit CNS, Central Nervous System, fisik. Selanjutnya, debu tumpukan dari kain bahan dapat mengganggu pernapasan. Dan yang terakhir, suara bising dapat mengganggu pendengaran fisik. Yang ke-8 ada proses branding patch atau pemasangan brand. Biasanya brand dipasangkan pada bagian belakang celana jeans. Pajanan yang diterima oleh pekerja itu ada bahaya target organ C8, bahaya fisik B1, B2, bahaya target organ A6. Yaitu ada debu dari tumpukan bahan kain untuk melatih proses selanjutnya, posisi duduk dengan jangka waktu yang lama, suara bising dari mesin yang bekerja, fisik, getaran mesin, fisik. Resiko penyebab akibat kerja yang diakibatkan pajanan yaitu ada debu tumpukan kain bahan dapat mengganggu pernapasan, posisi duduk yang tidak ergonomis dapat menyebabkan pegal hingga gangguan saraf dalam sistem jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada suara bising dapat mengganggu pendengaran, fisik. Dan yang terakhir ada getaran mesin dalam waktu yang lama dapat mengganggu dan merusak sistem saraf seperti penyakit CNS, Central Nervous System, fisik. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Binsar. Baik, terima kasih Saudara Nopal. Dan proses selanjutnya ada washing atau mencuci, berfungsi menghilangkan bahaya kimia pada kain jeans. Pajanan yang diterima oleh pekerja yaitu bahaya fisik B1, yaitu paparannya suara bising dari mesin yang bekerja dan lantai licin. Resiko PHK yang diakibatkan pajanan yaitu suara bising dapat mengganggu pendengaran. Resiko terjatuh jika tidak berhati-hati di lantai yang licin. Dan proses selanjutnya yaitu ada whiskers, membuat strip atau garis pada celana jeans. Proses ini dilakukan untuk memberikan garis-garis unik yang menjadi simbol utama pada celana jeans. Pajanan yang diterima oleh pekerja yaitu bahaya target organ C2 dan C7, yaitu paparannya posisi yang tidak ergonomis, getaran mesin. Resiko PHK yang diakibatkan pajanan yaitu posisi yang tidak ergonomis dapat menyebabkan pegal hingga gangguan saraf dalam jangka waktu yang lama. Dan juga getaran mesin dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu dan merusak sistem saraf menjadi penyakit CNS atau Central Nervous System. Siapa lagi nih? Ya, materi selanjutnya akan diteruskan kepada Pak Hari. Oke, baik. Di sini ada langkah terakhir ya, proses terakhir dari industri garment jeans yaitu packing atau pengemasan produk. Nah, pada proses ini jeans sudah jadi, sudah siap untuk dikirimkan kepada konsumen dan sudah memiliki kelayakan untuk dijual. Pajanan yang diterima oleh pekerja yaitu ada bahaya sistem organ C1, C5, C6 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
pajanannya posisi yang tidak ergonomis. Nah, resiko PAK-nya ada posisi yang tidak ergonomis dapat menyebabkan pegal hingga gangguan saraf dalam jangka waktu yang lama. Oke. Di sini ada note untuk paparan bahaya kimia. Nah, kami rasa bahan yang digunakan sudah cukup aman, baik untuk pekerja maupun untuk konsumen. Jadi, paparan dan penyakit akibat kerja yang ditimbulkan tidak terlalu serius ya. Mungkin jika pemenuhan APD kepada para pekerja sudah cukup mumpuni atau sudah cukup lengkap, tidak akan terjadi penyakit akibat kerja yang serius. Dan di sini ada paparan bahaya kimia dengan bahan kimia asam klorida, asam sitrat, Wantex, rodamin B, sabun, alkali berupa natrium atau sodium hidroksida atau kaustik soda, NaOH, potasium hidroksida, KOH. Bahan kimia tersebut tidak terdapat di Peraturan Perundangan Nomor 7 Tahun 2019. Nah, bisa disimpulkan program kerja dari industri garment jeans yang tim HSE buat adalah sebagai berikut. Nomor 1, ada briefing kerja dilakukan setiap pagi sebelum jam kerja dimulai. Ini dimaksudkan untuk para pekerja menyadari dan mengetahui apa yang harus dilakukan selama berada di industri tempat kerja tersebut. Oke, nomor 2, ada pembunuhan perlengkapan APD. Kita memerlukan gloves, masker, goggles atau kacamata safety, dan earplug untuk mengurai kebisingan. Nah, dasar dari program kerja yang kami buat ini adalah NAB bising. Itu 85 desibel per hari selama 8 jam. Sementara mesin yang ada sudah lebih dari itu dan harus diurai melalui perlengkapan APD tersebut. Nah, pajanan langsung terhadap bahan kimia tekstil. Yang tadi makanya kita memerlukan gloves dan masker. Nah, NAB pajanan suhu 18 sampai 28 derajat Celcius di ruangan tertutup. Nomor 3, ada pengecekan APD pekerja sudah terpakai atau belum sebelum memasuki proses pekerjaan masing-masing pekerja. Nomor 4, ada pengecekan kesehatan 6 bulan sekali. Medical check-up ini dilakukan untuk menangkal atau untuk memperbaiki atau mengurangi pajanan akibat penyakit akibat kerja yang terjadi pada pekerja. Ada lagi pengecekan alat kerja setiap hari sebelum dan sesudah produksi dimulai. Selanjutnya ada pembuatan kotak laporan kecelakaan kegiatan kerja. Jadi para pekerja di situ jika ada kecelakaan kerja langsung bisa membuat laporan dan tim HSE akan mengecek seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Lalu ada pembuatan safety sign untuk mengingatkan dan untuk menghimbau para pekerja untuk selalu berhati-hati dalam mengerjakan atau melaksanakan pekerjaannya. Lalu ada mengadakan program pelatihan seperti kebakaran, first aid, tanggap darurat bencana. Nah, ini kita bisa dilakukan untuk melibatkan pihak ketiga atau pihak internal tergantung dari kondisi keuangan di perusahaan. Ada lagi pembuatan MSDS seperti yang tadi bahan kimia yang sudah disebutkan. Ada lagi pengukuran lingkungan kerja seperti pencahayaan, kebisingan, getaran, ya
Mungkin sudah cukup presentasi dari tim kami. Jika ada saran, masukan, atau kritikan dari pihak manajemen, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya sudah begitu cukup lengkap dari HSE, Health Safety Environment. Saya sudah membaca dengan detail dan saya sudah memahami dengan apa yang tadi disampaikan oleh HSE sudah cukup jelas dari dalam setiap pekerjaannya masing-masing, mungkin dari awal dan proses hingga sampai packing mungkin sudah cukup baik. Dan saya hanya ini nih mau mengkritik soal misal masih banyak nih para pekerja yang mungkin dia menggunakan APD yang awalnya dia menggunakan APD setiap hari, setiap ini. Dan kemungkinan pun para pekerja itu tidak sengaja atau dia teledor atau lupa. Kemungkinan APD itu dia sengaja tidak pakai karena buru-buru dalam bekerja atau karena mereka lupa atau apa. Mungkin tindakan dari seorang ASE itu apa ya? Oke, baik. Izinkan saya untuk menjawab langsung. Makanya program kerja yang kita buat untuk meminimalisasi hal itu terjadi, ada pengecekan alat kerja atau pengecekan APD pekerja sudah terpakai atau belum. Dan awal-awal di pagi hari itu briefing kerja dilakukan setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai. Jadi eh, tidak akan mungkin jika pengecekan yang seketat itu terlewatkan oleh pekerja yang tidak memakai safety safety gear ya. Mungkin begitu Bapak. Ya, tapi tidak mungkin kan mungkin para pekerja itu kan sudah setiap hari menggunakan, tapi kan ada beberapa hari mungkin para pekerja yang tidak terawasi dengan dia tidak menggunakan APD atau di dalam pekerjaannya dan itu membahayakan para pekerja sendiri walaupun dia tahu tapi dia tidak menggunakannya gitu. Oh ya, baik. Untuk hal itu tim HSE akan memberikan teguran yang tegas untuk para pekerja yang tidak mematuhi program kerja yang kita buat. Mungkin langsung kita berikan SP1 dan dilakukan peneguran yang keras. Mungkin gitu Bapak. Oke, bagus. Dan saran dari saya memungkinkan kalau perusahaan itu sudah cukup baik dalam perusahaannya berkembang, memungkinkan kalau boleh dipasang seperti kamera atau ditambahkan pekerja pengawas safety di dalam itu safety officer atau dia mengamankan saran dari saya. Baik, baik Pak. Saran diterima. Terima kasih. Ada yang lain? Sepertinya udah pas, sudah baik jawabannya diberikan oleh ini Bapak Delin Fahri. Oke, saya izin menambahkan dari pihak manajemen. Nah, dari yang tadi saya lihat di sini lebih banyak penyakit akibat kerja yaitu ergonomi. Nah, sedangkan konveksi ini kan konveksi udah dibilang konveksi modern lah. Nah, kira-kira penyakit ergonomi ini disebabkan entah kurangnya alat pendukung kerja atau kurangnya jumlah SDM pekerjanya atau memang jam kerjanya yang belum teratur. Jika memang terjadi, solusinya itu gimana? Apa harus penambahan alat kerja agar kinerja pekerja itu tidak terlalu banyak karena kita melibatkan alat kerja atau gimana kira-kira? Mungkin seperti itu. Boleh bantu dijawab, Saudara Adam? Oke, kalau untuk
masalah ergonomi itu mungkin masih ada peralatan-peralatan yang digunakan itu masih belum sesuai. Nah, makanya di proker yang kita buat ini ada pengukuran lingkungan kerja. Nah, itu tuh termasuk untuk mengukur alat-alat yang digunakan itu ergonominya udah sesuai untuk kerjanya atau belum, sehingga bisa meminimalisir dari dampaknya itu. Mungkin kurang lebih kayak gitu masih. Oke, berarti menurut Anda solusinya itu menyesuaikan alat dengan si pekerja, bukan menambah alat kerja agar mengurangi waktu bekerja si pekerja, atau menambah jumlah SDM-nya agar dia tidak bekerja terlalu lama. Seperti itu, atau gimana? Baik, izin menyampaikan jawaban. Jadi sebenarnya benar tadi dengan pengukuran lingkungan. Jadi kami sedang berusaha bagaimana caranya agar pekerja itu dapat bekerja dengan nyaman. Contohnya, karena kebanyakan dari pekerja kami itu adalah 70-80% itu duduk, seperti tadi melakukan menjahit, pemasangan kancing, dan lain-lain. Jadi sedang dilakukan pengukuran bagaimana caranya supaya alat yang berada di hadapan pekerja tersebut dapat membentuk postur tubuh pekerjanya itu tidak bungkuk, atau bisa dikatakan para pekerja itu dapat bekerja dengan postur tubuh yang tegak, seperti itu. Karena kebanyakan ergonomi itu biasanya bermula ketika postur tubuh kita saat bekerja itu tidak nyaman. Contohnya dengan membungkuk seperti itu. Jadi setiap pekerja di masing-masing departemennya akan disesuaikan, contohnya dengan mengukur tinggi badan para pekerjanya, kemudian disesuaikan dengan tempat bekerjanya atau alatnya, contohnya mejanya. Jadi akan dilakukan ulang, yaitu dengan program kerja kita untuk mengukur seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti sistemnya ini alat kerja menyesuaikan si pekerja. Nah, jika perusahaan menetapkan sistem kontrak, berarti kan adanya kontrak. Jika pekerja itu tidak perpanjang kontrak dan masuk orang baru, berarti pergantian alat untuk menyesuaikan tubuh si pekerja yang baru itu. Gimana? Baik, zaman sekarang kan sudah mulai canggih, Pak. Jadi kita juga harus berpikir bagaimana caranya supaya alat itu nggak digonta-ganti. Apalagi sekarang kan sudah banyak contohnya meja yang dilipat atau bahkan tinggal ditarik seperti itu, menyesuaikan dengan ukuran badan. Jadi akan diusahakan bagaimana supaya kita menggunakan sebuah alat atau sebuah sarana yang menyesuaikan, bagaimana alat itu bisa menyesuaikan para pekerja tersebut, membuat pekerja tersebut supaya bisa lebih nyaman dalam bekerja. Seperti itu, Pak. Jadi kita harus benar-benar bisa menyesuaikan. Karena kalau misalkan kita kayak contoh orangnya keluar kontrak, sudah resign, kemudian berganti pekerjaan baru, kemudian pada saat dia bekerja, orang baru tersebut bekerja, contohnya mungkin sarana atau alatnya itu mungkin tidak sesuai dengan postur tubuhnya, tinggi badannya, kan itu kan yang ada hanya merugikan perusahaan, yaitu bagaimana dengan kita mengeluarkan biaya yang lebih. Jadi untuk itu kita harus menyediakan bagaimana alat yang bisa mendukung semaksimal mungkin. Istilahnya ya lebih modern. Jadi tidak perlu lagi langsung kayak gonta-ganti seperti itu, Pak. Karena itu dapat merugikan perusahaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti dengan adanya terobosan terbaru alat modern yang bisa menggunakan satu alat di berbagai ukuran. Seperti itu. Ya, jadi ceritanya itu contohnya seperti meja, Pak. Jadi kalau misalnya meja itu kita lihat bagaimana dikelolanya atau produksi dari meja tersebut, contohnya untuk memungkinkan untuk pekerjaannya supaya lebih ergonomis, kenapa tidak? Jadi mungkin kita bisa atau perusahaan bisa menyediakan sarana seperti itu, Pak. Oke, nah menurut Anda kira-kira untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja,
lebih dominan mengutamakan kinerja alat kerja atau lebih dominan mengutamakan si pekerjanya gitu. Dan jika salah satu yang lebih dominan, berapa persen yang harus diutamakan si pekerjanya atau si alatnya itu? Boleh diulangi Pak pertanyaannya? Nah, untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, lebih tepatnya kenyamanan untuk kenyamanan memproduksi barang nih. Yang lebih diutamakan itu kinerja alat kerjanya atau kinerja si pekerjanya. Jika salah satu ada yang ditingkatkan berapa persen atau balance. Sama-sama 50% dari pekerja atau 50% dari alat kerjanya. Menurut Anda lebih cocok mana dengan sistem modern seperti ini? Baik, jadi begini Pak. Kalau menurut saya sih perbandingannya itu seperti dalam menggunakan alat tersebut itu sepertinya 60% dan untuk tenaga kerjanya sendiri 40%. Mengapa? Karena perusahaan sudah sebisa mungkin menyediakan prasarana atau alat yang digunakan senyaman mungkin untuk pekerja. Nah, jadi 40% itu kenapa saya bilang 40% ke pekerja? Karena pekerja itu kan memiliki sifat yang berbeda-beda, Pak. Jadi itu tergantung dari inisiatifnya para pekerja itu. Karena kita kan sudah berusaha untuk menyediakan alat tersebut sebisa mungkin untuk membuat mereka nyaman saat bekerja, terhindar dari penyakit akibat kerja. Nah, kalau misalnya dari pekerja sendiri, itu kemungkinan besar adalah ya bergantung dari inisiatif mereka. Karena itu sebabnya program kita itu juga ada yang mengutamakan namanya tadi safety sign atau tanda safety. Dengan adanya safety sign kan seharusnya pekerja tersebut bisa sadar bahwa ini penting nih seperti ini, tandanya seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Jika pekerjaannya tidak mengikuti aturan atau tidak mengikuti prosedur pekerjaan, contohnya sudah disediakan APD tetapi tidak digunakan, nah itu adalah kesalahan dari pekerja. Sehingga itu sebabnya tadi Bapak Delian Fahri mengatakan jawaban dari Bapak Gasa bahwa jika ada pekerja yang melanggar atau tidak mengikuti aturan, itu sebabnya kami sebagai HSE akan memberikan teguran yang keras agar para pekerja tersebut dapat mentaati peraturan pada perusahaan. Dan selain itu peraturan tersebut berguna baik, yaitu demi keselamatan para pekerjanya sendiri. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Berarti 60/40 ya. Lebih dominan ke alat kerjanya. Ya, benar Pak. Oke. Terima kasih, mungkin cukup itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, kembali ke Bapak Fahri. Ya, terima kasih Saudara Orin. Mungkin dari pihak manajemen ada lagi tanggapan yang bisa diberikan kepada tim HSE? Atau kita cukupkan saja? Silakan. Dari saya ngasih saran. Oke. Saya izin memberikan saran lagi sedikit aja untuk perusahaan ini. Ya, silakan Bapak Gasa. Jika nanti para pekerja yang mengalami kram otot atau keadaan yang tidak ergonomis kepada para pekerjanya, memungkinkan kalau pekerja itu diberi senggang waktu untuk beristirahat atau meregangkan ototnya masing-masing, atau ada stretching setelah istirahat, atau ada baru memulai proses pekerjaan atau ada stretching bersama-sama. Jadi kan agak meregangkan ototnya. Jadi sehingga pekerja tersebut jika melakukan pekerjaannya secara berulang-ulang maka tidak terlalu membahayakan dirinya seperti kram. Oke, baik. Bisa dijawab oleh Saudara Noval? Boleh, silakan. Ya, bisa diulang pertanyaannya? Maaf.
Maaf, tadi saya saran hanya itu. memberikan saran aja sih, bukan kritik kan. Saya menyarankan tadi yang seperti yang tadi sudah disampaikan. Saya Oke, memberikan oke. solusi. Berarti sarannya itu berarti kayak ini ya, pemberian istirahat yang secara berkala gitu ya. Iya. Oke, Pak, mungkin bisa saya jelaskan dari briefing kerja yang dilakukan setiap pagi sebelum jam kerja itu dimulai, itu sudah termasuk pembuatan yel-yel supaya pekerja semangat, atau bisa dengan dilakukan senam pagi yang dilakukan setiap hari Jumat, atau semacamnya, mungkin itu sudah cukup untuk membuat para pekerja tidak merasa bosan yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja psikososial ya Pak ya. Kita menghindari hal itu juga, dan kita juga memberikan fasilitas kepada para pekerja seperti mengadakan program pelatihan first aid yang sudah dipaparkan di program kerja. Mungkin untuk kotak P3K seperti balsam keram atau sebagainya itu sudah disediakan di tempatnya, Pak. Mungkin seperti itu bisa menjawab dari saran Bapak. Terima kasih sarannya, Bapak. Ada lagi mungkin pertanyaan atau kritik saran dari manajemen? Boleh dilanjutkan atau sudah dicukupkan saja? Oke, terima kasih. Dari perusahaan ini sudah bagus dalam menjalankan keselamatan para pekerjanya. Kritik yang tadi ya. Dan mudah-mudahan di perkembangan proses pekerjaan dan perusahaan ini berkembang dengan baik dengan keselamatan yang selalu dijalankan dan standar operasional yang selalu terlaksanakan. Udah cukup dari manajemen itu saja. Terima kasih HSE. Semangat bekerja. Jangan lupa safety first. Oke, terima kasih dari saya itu saja. Ya, terima kasih pihak manajemen sudah memberikan saran serta tanggapannya mengenai program kerja yang dibuat dari industri garment jeans. Kami selaku tim safety HSE, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan bisa ditambahkan nanti untuk. Oh, Bapak Rizky masih ada pertanyaan atau tanggapan? Sedikit saran mengenai kritik yang tadi. Oke. Kenapa tidak dibikin balance saja antara mesin dan manusia, dibikin 50%, 50%. Tujuannya apa? Biar menciptakan lowongan pekerjaan yang begitu banyak, karena garment ini kan ya cukup bisa kita cari pekerjanya cukup mudah lah, tidak perlu nunggu sarjana garment gitu. Maksudnya bisa dengan pelatihan dan bisa dipekerjakan, itu aja sih. Baik, terima kasih sarannya Bapak Rizky Syafputra. Kami akan bekerja lebih optimal lagi. Baik, Saudara Jovin, terima kasih. Bisa kita tutup saja ya dari meeting program kerja hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.